teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Blind. Drama ini mengisahkan tentang Ryu Sung Joon yang diperankan oleh Ok Tae Chon, Ryu Sung Hon yang diperankan oleh Ha Sok Jin, dan juga Jo Eun Ki yang diperankan oleh Jung Eun Ji. Mereka terlibat dalam kasus pembunuhan berantai yang melibatkan anggota juri sebagai korban. Ketiga individu ini mencoba untuk mengungkap kebenaran di balik kematian tersebut. Ryu Sung Joon bekerja sebagai detektif yang antusias. Dia selalu bertekad untuk menangkap orang jahat, dan karena tekadnya tersebut, tingkat penangkapannya selalu menjadi yang teratas bagi para detektif. Kakak laki-lakinya yang bernama Ryu Sung Hon adalah seorang hakim. Ryu Sung Hon ini seorang perfeksionis yang cukup pintar untuk lulus ujian pengacara dengan nilai tertinggi di kelasnya di lembaga penelitian dan pelatihan yudisial. Dia adalah orang yang jujur yang selalu melakukan yang terbaik untuk memberikan penilaian yang adil. Jo Eun Ki bekerja sebagai pekerja sosial. Dia memiliki hati yang hangat dan penuh dengan keadilan. Dia selalu mengutamakan orang dan berusaha menjadi wali yang dapat diandalkan untuk anak-anak yang berasal dari latar belakang miskin. Nah, dalam episode ini Ryu Sung Joon mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan Jo Eun Ki. Ryu Sung Joon sempat berhasil menaklukkan Ma Chun, seorang buronan yang menyandera Jo Eun Ki. Ma Chun ini adalah tahanan yang berhasil kabur dan terobsesi untuk membunuh Eun Ki. Saat sedang berusaha menenangkan Eun Ki, Ma Chun ini bangkit dan menikam Sung Joon dari belakang. Sung Joon pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan. Nah, saat tidak sadarkan diri, Sung Joon ini mengalami mimpi buruk dan terlihat ketakutan saat mengingat kenangan masa kecilnya dan orang yang bernama Yoon Jae. Jadi teman-teman, kakaknya Sung Joon yang bernama Sung Hon ini, yang seorang hakim tadi, ini adalah kakak angkatnya dia, dan kakaknya ini memiliki rencana untuk melakukan balas dendam ke orang-orang yang membuat masa kecilnya sangat kelam saat berada di pusat kesejahteraan harapan. Jadi para pihak berkuasa pada saat itu menyalahgunakan kekuasaan mereka dan membuat anak-anak yang tinggal di sana ini hidup sengsara. Jadi kayak semacam eksploitasi anak gitu teman-teman. Nah, salah satu dari pihak berkuasa yang turut andil di pusat kesejahteraan harapan tersebut adalah kedua orang tua Sung Joon ini. Sejak kecil Sung Hon ini memanipulasi ingatan Sung Joon dan membuatnya seolah-olah Sung Joon yang anak angkat, dan menanamkan semua kenangan Yoon Jae saat berada di pusat kesejahteraan harapan kepada Sung Joon. Nah, ini Yoon Jae teman-teman. Jadi selama ini Sung Hon ini adalah sang penyusun semua rencana balas dendam, dan Yoon Jae ini adalah sang eksekutornya. Dia membalas dendam dengan membunuh orang-orang tersayang dari pihak yang berkuasa yang menyakitinya di masa lalu. Nah, di sini Yoon Jae dibunuh dengan sangat brutal. Tapi melihat Yoon Jae yang seperti ini nih sebenarnya sedikit sedih, karena selama ini dia melakukan balas dendam karena hanya ingin menuntut keadilan untuk masa kecilnya yang hilang. Namun dia melakukan balas dendam dengan membunuh, dan menurutku itu bukan hal yang dapat dibenarkan. Jadi mungkin ini ending yang cukup baik untuk dia, tapi setidaknya dia bahagia dulu nggak sih teman-teman, karena dia ini sudah tidak memiliki masa kecil yang bahagia, dan pas gedenya dia harus meninggal dengan cara yang sangat tragis gitu. Dan kakaknya si Sung Hon ini terkejut saat mendengar berita kematian Yoon Jae, dan diam-diam dia mengambil gunting di ruang perawatan. Nah, di sisi lain pria bernama Charles yang diperankan oleh Oh Sung Yeon ini sebelumnya memang sangat dekat dengan Yoon Jae, dan saat mengetahui tentang kematian Yoon Jae, dia memilih untuk bunuh diri. Dia ditemukan tidak sadarkan diri dan muntah darah sambil memegang foto yang berisi dirinya dengan Yoon Jae. Nah, Sung Hon menyesali semua perbuatannya selama ini yang menyakiti Yoon Jae. Jadi sebenarnya Sung Hon ini sayang banget ke Yoon Jae. Mereka pernah susah bareng sejak kecil, dan karena pas menjalankan misi balas dendam Yoon Jae ini melakukan hal yang tidak dia inginkan, Sung Hon ini tidak terlalu memperdulikan Yoon Jae lagi. Namun pas tahu Yoon Jae ini meninggal, dia sangat terpukul dan berniat untuk bunuh diri. Nah, untung saja dia masih bisa diselamatkan. Sebagai orang yang masih berstatus sebagai saudaranya, Sung Joon datang untuk menemui Hyungnya ini. Dan dari drama ini, tokoh yang paling tersakiti ini memang si Sung Joon ini. Dia tuh udah baik banget, tapi di ending kedua orang tuanya ini dipenjara, dan kakak yang sangat dia kagumi dan sayangi selama ini mengkhianati dia. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.